Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kan cuma upload satu video pada jam 8 malam nanti kalau analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren dan ada rencana untuk membagikan dividen. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang masuk menjadi pilihan JP Morgan di bulan November ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama saya akan analisa hari ini adalah saham ASI. ASI bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat masih naik 1% lebih ke 6.425. Secara teknikal jika kita perhatikan ASI untuk tren jangka mas sebenarnya masih oke. Selalu kuat di atas garis EMA 50, walaupun sempat melemah karena gagal break 6.600. ASI masih kuat di atas support 6.150. Satu minggu ini ASI berhasil bangkit dan naik di atas 6.300. Jadi secara teknikal saya lihat ASI masih on track untuk kembali naik mengetes 6.600. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan untuk ASI terpantau masih terus masuk akumulasi. Dalam satu bulan terakhir ini jika kita lihat ASI masih terus masuk, di broker summary juga jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi secara teknikal oke. Secara inflow juga masih oke. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul ASI masuk daftar saham jagoan JP Morgan di Asia November tahun 2025. Jadi ASI masuk menggantikan Antam. Jadi bulan lalu JP Morgan memasukkan Antam, tapi untuk November ini JP Morgan hanya memasukkan ASI dan mengeluarkan Antam. Jadi JP Morgan memberikan peringkat overweight untuk saham ASI dengan target harga berada di 6.250. Dengan perkiraan nilai per itu 8. Jadi saat ini jika kita lihat harga sudah naik di atas target JP Morgan. Dan secara pergerakan saya lihat ASI masih on track untuk mengetes 6.600. Apabila masih bisa break, ada potensi untuk menuju 6.800. Potensi untuk break masih ada karena masih terus ada inflow dan masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau di entry untuk saat ini lebih baik coba tunggu di sekitar 6.300. Apabila minggu depan ASI bisa bertahan di support ini, baru coba ikut entry. Lebih oke sebenarnya apabila bisa dapat di sekitar 6.150 sampai 6.200. Sekarang kita lihat saham Astra lainnya, saham auto. Auto juga secara teknikal bisa kita lihat ini juga masih oke. Saat ini kembali naik mengetes 2.700 setelah sebelumnya mencoba naik di atas 2.700. Auto gagal break sempat melemah ke sekitar 2.600 sampai 2.550. Auto masih bisa bertahan dan kembali rebound. Jadi secara teknikal juga semua masih oke karena masih kuat di atas garis EMA 50. Beberapa kali auto mengetes garis EMA 50 bisa kita lihat masih bisa bertahan dan kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi secara tren ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Yang bisa kita lihat di sini asing memang terpantau hari Jumat melakukan sedikit distribusi, tapi dalam 2 minggu terakhir juga bisa kita lihat asing masih terus masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya auto juga, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Ini bisa coba dipantau apabila hari Senin nanti berhasil break 2.700. Auto masih ada potensi untuk mengetes 2.800. Jadi jika kita lihat 2.800 ini masih berupa resisten lumayan kuat. Apabila masih gagal break, secara pergerakan masih akan sideways. Tapi selama masih kuat di atas 2.500 untuk tren jam menengah, auto masih oke. Masih ada potensi untuk mencoba break 2.800 menuju target berikutnya di harga 3.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, apabila mau swing bisa pertimbangkan jadikan 2.750 sampai 2.800 untuk target swing jangka pendek atau hold saya terus selama auto tidak turun di bawah 2.500 dengan target lebih jauh di harga 3.000. Sekarang kita lihat UNTR. UNTR bisa kita perhatikan cara pergerakan juga sebenarnya oke karena juga sama masih kuat di atas garis EMA 50, tapi untuk UNTR saat ini masih tertahan di harga 28.000. Beberapa kali mencoba break 28.000, UNTR gagal break. Saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar zona support 26.800 sampai 27.000. Dan cara pergerakan dalam 2 minggu ini memang mulai sideways. Nah, hari Jumat masih naik dan mencoba untuk naik di atas 27.500. Dan untuk UNTR juga bisa kita lihat asing juga masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi UNTR asing terus masuk. Di broker summary jika kita lihat ini juga sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Jadi UNTR juga sama apabila teman-teman masih hold, misalnya masih sangat layak coba di hold, masih terus ada inflow, secara teknikal masih oke. Saya lihat juga masih ada potensi untuk minggu depan mencoba untuk break 28.000. Jadi menarik apabila berhasil break, target berikutnya kenaikan itu di 28.800.
Apabila berhasil break, baru targetnya lebih jauh di harga 30.000. Tapi untuk saat ini 28.000 masih berupa resisten lumayan kuat. Apabila masih gagal break, cara pergerakan masih akan bergerak sideways. Masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 26.500 sampai 26.800. Sekarang kita lihat saham AALI. AALI jika kita lihat cara teknikal saat juga masih mencoba untuk bertahan di support MA50. Support MA50 masih berupa support kuat. Setiap kali dites bisa kita lihat dari Oktober ini masih bisa bertahan dari rebound. Tapi saat ini 8.000 masih berupa resisten lumayan kuat. Dia mencoba untuk naik di atas 8.000 gagal, melemah ke garis MA50, saat ini mencoba untuk rebound. Hari Jumat AALI masih bertahan di 7.800, tapi candlenya tidak oke, ini candle merah. Dan bisa kita perhatikan, asing terpantau hari Jumat melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan juga bisa kita lihat asing masih terus masuk. Jadi untuk saham-saham Astra rata-rata asing masih terus masuk akumulasi, dan secara teknikal juga masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini terpantau tidak begitu ada akumulasi. Jadi untuk saham AALI karena saat ini masih belum begitu oke dan masih dekat dengan garis MA50 di 7.675. Apabila teman-teman mau entry lebih oke, coba tunggu di sekitar garis MA50 sampai 7.700 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek bisa jadikan 7.900 sampai 8.000 untuk target swing-nya. Atau hold saja terus selama AALI tidak turun mau garis MA50 dan target berjauh di 8.200 sampai 8.300. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.